Di samping itu perjalanan yang menyenang. Jangan umroh dijadikan ketakutan. Bu, kalau orang awam mah banyaknya yang takutnya doang. Tapi kita sambil belajar. Nanti mau berangkat kita perlu sholat apa dulu. Saya sebelum umroh, kalau yang lain-lain itu Bu, saya kesini baru 1 kali mengadakan manasik umroh. Kalau yang lain saya bimbing sampai 4 kali manasik umroh sebelum manasik di kantor. Karena menyesuaikan waktu. Yang satu bisa, yang satu enggak. Karena yang 2 kerja, yang 1 di rumah. Bu, saya kemarin tuh 4 kali melaksanakan, yaitu untuk manasik umroh, bagaimana cara sholat di pesawat, bagaimana kita ibadah sebelum keluar dari rumah. Jadi ditatar dulu. Bu, udah kepengen banget apa belum? Niatin Bu. Di Al-Fauji kemarin ini ada yang 2 berangkat gratis 1, tapi sudah tutup Bu. Jadi ibu berangkat 60 juta, harusnya berdua suami istri bisa bawa anak 1. Kok murah? Murah. Karena haji ini sebenarnya murah, atau umrah juga sebenarnya murah. Kalau sekarang 28,9, yaitu selama 13 hari. Enak apa enggak? Bu, jangan takut duit gua gede amat ya. Kemarin alhamdulillah ini Bu Haji sama, Masya Allah, saya iri pengen kayak dia. Bu, dia nggak saya ngeluarin duitnya. Saya bilang, Bu Haji ada yang berangkat 2 gratis 1 biar cucunya bisa ikut. Katanya kelamaan, karena daftarnya setahun Bu, berangkat daftarnya 8 bulan. Jadi dicicil dulu DP 1,5 juta, bayar peralatan, bayar koper, nanti dicicil. Ibu punya uang 2 juta transfer, 500 transfer, 8 bulan kita bisa berangkat. Karena saya sudah melaksanakan pun lewat menyicil jemaah saya selama 8 bulan. Ini mah nggak mau karena duitnya udah digondol-gondol. Pas saya lihat ada, oh alhamdulillah. Jadi ngeberangkatin anaknya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur. Mudah-mudahan di mata Allah adalah sebagai amaliyah untuk ibu sama. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan yang akan berangkat, mudah-mudahan bisa melaksanakan umrohnya dengan ikhlas, sabar yang banyak Bu. Kemarin baru habis manasik di kantor di Hotel Palem Royal, kata Pak Ustadznya bawa 9 sabar Bu. Kalau kata saya mah 9 sabar malu dikit ya. Bawa mau ke kamar mandi 1 kamar 4 orang, kita harus janjian Bu. 1 orang, kalau saya kemarin saya bagi begitu, 1 orang 10 menit, nggak boleh lebih. Karena ada yang nyuci, ada yang apa. Kalau nyuci nanti belakangan setelah kita nyantai. Jadi kan 4 orang 40 menit, 1 jam setengah lagi kita mau ke masjid, kan udah di grup tuh, tunggu di lobi, kita udah bagi Bu. 10 menit masuk, keluar, dandan. Jadi yang terakhir kita tungguin. Jangan sabar tungguin temen. Jangan jangan sok tahu. Ya Bu, di sana itu kita merendah karena kita adalah yang paling kecil di mata Allah. Jadi jangan sok tahu. Gua apalagi yang udah 2 kali 3 kali, gua udah tahu. Ternyata terpental sama teman, nggak ketemu. Sedih apa enggak Bu? Makanya di sana itu kita adalah orang yang paling kecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar. Kalau nungguin temen sabar, ke kamar mandi sabar Bu. Mau nanti pasti mutoibnya ngajak. Kalau mau nyium Ka'bah sabar. Dibawanya juga 2 orang. Semua kemarin 29 orang semua menyium Ka'bah dan juga semua menyium Multajah. Bu, insya Allah travel Al-Fauji sudah saya rasakan, mutoibnya semuanya sabar banget, ngayomi, sampai mau belanja aja diajak Bu. Ibu mau belanja, ayo yang mau belanja saya antar.
sampai di dinding mau belanja apalagi ibadahnya. Karena umroh ini adalah waktunya, Bu, waktunya tertentu. Kalau besok sudah haji, sudah tidak ada umroh. Dan ibadahnya ibadah tempatnya yang tertentu, bukan kayak kita jalan-jalan. Ya, kalau umroh mah tempatnya tertentu, adanya di Mekah dan Madinah. Jadi mudah-mudahan nih ibu semuanya nih, saudara berempat, jangan di sana itu berdulu-dulu. Nanti Bapak Muhammad liatin adiknya kalau lagi tawaf, nggak apa-apa Bu, tawaf karena kita satu muhrim. Nanti boleh gendengan, nggak apa-apa, kecuali orang lain. Jadi boleh tawaf nanti, karena kalau yang sama suami kan gandeng-gandengan ya. Syai juga boleh, tolong diliatin. Di samping ada mutoib dan juga ada tour leadernya dari sini, dari Indonesia. Mudah-mudahan semuanya rangkaian ibadah-ibadah itu semuanya pasti menyenangkan. Ibu kalau yang belum pergi mah ngedengerin doang. Makanya kata pepatah, Bu, 1 kali melihat lebih baik daripada 1000 kali mendengar. Dah mulai sekarang dah nabung. Bu, travel mah terserah sama siapa aja, ya Bu. Karena umroh itu adalah sunnahnya Nabi. Kalau travel pilihan Ibu. Tapi lihat travelnya juga Bu, yang sudah mempunyai izin di Departemen Agama, ya Bu ya. Jangan asal daftar ya. Saya mungkin gak berpanjang kalam, cuma titip pesan nanti sudah ada di bandara, karena ini mah semuanya kerjanya di bandara, udah tahu ya. Terminal 2 gate 6. Iya. Terminal 2 gate 6 dengan pesawat Batik Air. Ini Bu, dia nanti transit di Malaysia, Singapura. Kalau saya mah demenan transit, atau orang nggak tahu bandara Singapura jadi tahu, betul Bu? Ilmu juga. Jadi dari nanti transit dari situ baru menuju Jeddah, Bu, menuju King Abdul Aziz. Nanti di sana baru masuk lagi ke apa Bu? Diperiksa lagi dah tuh semua paspor. Jadi jangan kalau udah masuk pintunya ketutup jangan jerit-jeritan. Kan paspor di scan. Nanti kita scan, wajah kita didengekin biar kelihatan. Kalau disensor wajah kita belum kelihatan, nggak terbuka pintunya. Pintunya masih gini doang Bu. Karena pengalaman kemarin ada yang manggil Umi, saya belum. Saya lihatin dari jauh, tapi laskarnya nggak boleh. Jadi scannya itu ditekan biar wajah kita kelihatan, langsung terbuka pintunya. Sekarang itu udah beda Bu, sama saya berangkat tahun 2015. Tahun 2015 mah enak, sekarang mah scan dulu Bu. Kalau yang nenek-nenek kudu diajarin sebelum scan. Ya Bu ya, mudah-mudahan ini adalah umroh yang mabrurah, umroh yang makbulah, bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya mudah-mudahan Allah lindungi, Allah lancarkan, terutama adalah sehat. Ya Bu, karena kalau sehat di sana mau bolak-balik ke masjid tiap waktu enak. Sekarang orang Indonesia banyakannya ngerasainnya kaki. Mudah-mudahan nanti setelah nyampe sana Nur terus Nopi kakinya kalau mau ambil wudhu, ya Allah kaki saya mudah-mudahan sehat terus sampai tanah suci. Kalau saya kemarin begitu Bu, saya siram kalau ngambil. Sekarang kan air jam-jam udah nggak boleh banyak. Saya kemarin ngambil air jam-jam 3 botol aja udah dakdikduk Bu. Karena itu udah sekarang udah ini banget deh Bu. Mudah-mudahan nih saya ajarin ngerti ya, dan juga nanti sama mutoibnya juga dikasih tahu. Dan saya rasa cukup. Mudah-mudahan kehadiran daripada PT Al Fauzi memberikan berkah wabil khusus untuk orang kampung belakang. Jika ada yang mau daftar silahkan datang ke rumah ya Bu ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Haji Koirudin serta Ustazah Mentuba yang telah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang senantiasa mengasah ilmu dan keimanan, marilah kita hadirkan hati dan pikiran untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustazah Dini Suromia. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab kayaknya ya. Padahal udah tahu hukumnya. Saya tuh nanti salah, tapi akhirnya semuanya banyak jawab salah. Saya ulang daripada teman-teman sadari alhamdulillah ada kerjain kewajiban kan bos saya. Masa saya biarin orang berdosa di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Yang terhormat, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tua kita, alhamdulillah Mpok Haji Sama. Ya. Alhamdulillah. Keluarga besar almarhum Bang Haji Guntur ya. Kalau Bang Haji Guntur bin Bapak Haji Amin, kalau Pak Haji Sama binti Bapak Haji Saleh. Ya, terus anaknya ini semua yang akan menjadi tamunya Allah, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cucunya, mantu keturunannya, Ibu Nur Halimah, Ibu Yanti Novidah, Bapak Muhammad dan Bapak Saripudin, pasti bin dan bintinya Bapak Haji. Nah, nggak salah. Pintar semuanya, alhamdulillah. Juga yang saya hormati para keluarga besar almarhum Kong Haji Amin dan juga keluarga besan dari almarhum Bapak, siapa tuh bapaknya Haji Saripudin? Iya, Bapak Haji Ajung, Bapak Ajung. Enggak, besannya tuh alhamdulillah. Juga yang alhamdulillah kita hormati keluarga besar dari almarhum Kong Haji Saleh ya. Dari Gang Sahabat, alhamdulillah, yang insya Allah mudah-mudahan lebih awal datangnya daripada saya. Mudah-mudahan pahalanya banyakan ya. Pak Ami alhamdulillah, Ustazah Ami alhamdulillah, dan juga Ustazah kita yaitu saya manggilnya Dinda karena memang tuan saya. Dinda Ustazah Nurjala ya. Alhamdulillah. Kemudian Kanda Ustazah Mas Kufa. Alhamdulillah. Juga para Ustazah, ada Ustazah Rohaya alhamdulillah. Dan juga ada Cing Haji Marna dari alhamdulillah, ada Neng Latifah noh dari travel apa Neng? Tak Nur ya. Ada lagi nama panjangnya, itu dia Tak Nur Mutmainah. Alhamdulillah ada Pak Haji Mahwiyah dan juga para ustazah alhamdulillah, para bapak-bapak, karena walaupun ada beberapa orang, ada bapak-bapaknya yang tidak lain adalah keluarga, alhamdulillah. Kalau bukan keluarga, saya agak minder Bu. Jadi saya kalau disuruh ceramah ada orang lakinya, saya mendingan niru anak mantu saya. Tapi alhamdulillah anak mantu saya juga bisa ya Bu ya. Tetapi ini mah karena kelanjuran kemarin, ya udah dah, biarin saya berdiri aja di sini dah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saya dari apa yang saya omongin, ya dari itulah saya adalah orang yang paling pertama
minta hidayah dari Allah untuk kemudiannya mudah-mudahan kita semuanya dapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata saya yang benar, nanti Ibu dengarkan penuh mauidhah hasanah, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kata-kata yang saya yang salah atau nggak beres itu susunan kalimatnya, itu karena memang saya harus banyak perlu lagi belajar dan belajar. Alhamdulillah walaupun waktunya sudah jam 11 lewat 15 menit. Ya. Jam 11 lewat 15 menit. Ya alhamdulillah. Saya punya waktu berapa Pak Cahyo? Alhamdulillah. Pak Cahyo yang datang ke rumah saya. Jadi wasilahnya Pak Cahyo beserta Ananda Novi ya. Alhamdulillah enggak bosan-bosan tuh dia mama saya, enggak tahu deh itu. Pak Cahyo apa karena demen kali sama saya? Bukan gitu maksudnya Ananda Novi. Apa karena memang dia begini, udah Bu Haji aja, Bu Haji orang deket emang nggak perlu transfer Pak mahal. Bukan begitu Pak Cahyo ya. Ya, tadi Bu kalau dengar omongan saya, tadi Bu pasti nanya berapa tuh budgetnya Bu Haji Isrominya. Kalau saya ditanya budgetnya, saya nggak punya apa tuh namanya manajer. Saya nggak punya manajer, jadi kalau mau bayar saya dengan budget berapa tergantung kepada siapa Anda bertanya. Ketika Anda bertanya pada orang yang kaya tapi rada ya ibu terusin, diterusin duluan. Ibu bertanya pada orang yang nggak punya duit tapi orangnya ya udah terserah ibu yang jawab. Jadi budget saya bisa jadi yang penting ikhlas. Karena alhamdulillah, karena saya sudah dibayar mahal oleh Allah tuh ketika tahun 2004, saya udah alhamdulillah dikasih duit 50 juta. Kalau sekarang itu berdua pergi haji plus 1 M gitu. Jadi udah dibayar mahal. Alhamdulillah. Kalau bisa manten ya Bu ya. Terus untung jadi banyak sampai bisa. Jadi untung jadi banyak sampai bisa. Ayo juga kalau dagang begitu nggak apa-apa. Dagang modelnya apa? Doanya begitu. Jatuh. Untung jadi banyak sampai bisa. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan itu bismillah ya Bu ya. Bismillah. Nanti bagaimana tuh kesannya? Alhamdulillah. Karena memang dimulai dengan bismillah, mudah-mudahan diakhiri dengan alhamdulillah. Sama seperti keberangkatan alhamdulillah anak almarhum Bapak Haji Guntur ini 4-4-nya semua ya. Bukannya ujuk-ujuk langsung ini aja Bu. Bukan ujuk-ujuk lah enak banget itu dia. Kita tahunya enaknya doang. Halo. Kita nggak tahu dulu Pak Haji Samah, Pak Haji Guntur. Kita nggak tahu juga dulu Bapak Haji Amin gimana. Bu, karena maaf Bu, kalau saya boleh punya pendapat, biasanya nih kalau pohon kuat kemudian dia berbuah, bagaimana akarnya? Halo, makanya jangan lupa akar tuh nggak kelihatan. Halo, akar kelihatan nggak? Masya Allah, karena akarnya kokoh. Anaknya alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau ibu pejuang rumah tangga bisa jadi orang tua seperti akar yang kokoh. Alhamdulillah. Terima kasih telah mempercayakan saya. Ibu alhamdulillah saya nggak mau banyak kalah. Nah, mudah-mudahan kalau tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Mas Kupa, alhamdulillah udah beberapa kali nanti insya Allah ada manasik ya. Jadi kalau berangkat umroh jangan yang begitu seperti tahu-tahu berangkat, jangan ya Bu ya. Karena ini adalah sebuah rihlah muqaddasah. Artinya perjalanan suci yang memang ya Masya Allah bukan hanya healing gitu ya Bu ya. Halo. Kalau kita healingnya kemana? Kita ngabisin duit pulang-pulang jadi puyeng. Jadi pusiang. Karena ngabisin duit terus pulang cucian banyak. Nah, ngantuk jadi marah ya. Tapi alhamdulillah kata ibu saya bukan begitu sih Bu Haji. Saya tuh hati saya resah bukan karena kurangnya tapi hati saya resah karena kurang ibadah. Alhamdulillah. Makanya nanti kalau pulang umroh, pulang ibadah, ibu lihat ke mukanya. Alhamdulillah, seger banget. Bisa mau panas tapi pulang pada kinclong wajahnya. Ibu ya, wajahnya dapat panggap. Jadi pintar banget ibu-ibu mana tuh, Masya Allah. Ibu umroh, ibu ya, ibu tahu kan umroh itu kita di mana Bu? Di Mekah. Umroh di mana? Mekah. Kalau ziarah ke Madinah, ya Bu ya, itu bukan tanpa alasan, ya Bu ya, bukan tanpa alasan.
kita baca, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Sekali lagi, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Jadi bukan karena ini dipandang oleh seseorang, bukan ibu ya, tapi ikhlas kami ingatkan dari rumah bahwa kita, kalau tadi kata Kanda Ustaz Jamas Kupailan, kita itu di sana jadi tamunya Allah. Ya kalau jadi tamu kan nggak boleh sombong ya bu ya, nggak boleh sombong. Kalau jadi tamunya sombong, kita kata bang rumahnya apa? Udah pulang gitu. Jadi ini sebetulnya memang undangan bu, makanya sering-sering gitu ya, sering-sering kita tanggapin, ngelayanin, ngerjain undangan Allah. Halo? Iya, ini undangan bu, jadi nggak semuanya orang bisa menunaikan undangan, walaupun semua diundang, tapi nggak semuanya bisa. Makanya sebelum kita diundang dengan panggilan undangan haji dan umroh, sekarang undangan yang dikit-dikit dulu dah kita layanin, kita kerjain ya, kita tunaikan. Dipanggil ngaji, halo, datang. Dipanggil sholat, buru-buru datang. Karena nanti Allah kan kenal, oh dia sering banget itu datang mengundang saya. Sekarang saya panggil dia untuk haji dan umroh, masya. Jadinya begitu, kalau pengen cepat-cepat dipanggil oleh Allah lewat undangan haji dan umrohnya, maka tunaikan undangan yang sebelumnya. Bu, ibu, haji itu kalau saya nggak salah ya bu ya, kalau saya nggak salah berarti ya saya benar, tapi kalau saya benar saya salah juga nggak apa-apa. Haji itu kalau bahasa Arabnya, ini kan ada ahli bahasa Arab bu, ini Ustazah Nurul Laila, beliau adalah saya tahu ya, jadi simpatika beliau itu di Departemen Agama, dan dia adalah sertifikasinya itu, invasinya adalah bahasa asing ya, sastra Arab ya bu. Jadi saya mohon maaf nih kalau saya salah. Dari bahasa hajjah, yahudu hajar ya, itu artinya hajan itu pergi, artinya memenuhi sebuah kebutuhan, hajatan. Makanya ibu yang pesta dipanggilnya mau ngapain dia? Mau hajatan, berarti dia punya hak, punya hajat, punya keperluan. Dan orang kalau yang udah kebelet banget nih, aku bilang apa ibu? Mohon maaf ya, saya mau buang hajat, udah saking kepengen tuh, udah saking kepengen hajatnya pengen dibuang. Makanya udah pengen ngepak banget, pengen haji, pasti diundang gua bawa. Ya kalau yang dia, dari mana duitnya? Bagaimana ceritanya? Boro-boro. Kalau kata orang Betawi kita ngomongnya boro-boro, nanti kata Allah, lu juga ada yakinnya boro-boro, makasih lu. Itu kan kata kasarnya begitu. Makanya Allah itu nggak kenal mustahil dan nggak kenal bahasa boro-boro. Cuma orang Betawi yang kenal boro-boro. Coba Pak Cahyo, orang Jawa kali boro-boro itu bahasanya Jawanya apa? Bo, jadi Allah itu nggak kenal mustahil dan nggak kenal boro-boro. Jangan takut ngomongnya. Allah itu nggak kenal mustahil dan nggak kenal boro-boro. Yakin ya bu ya, yakin pada Allah. Karena hadis kursinya, ana inda zonni abdi. Ya itu kata Allah. Aku tergantung sangkaan hambaku. Halo. Aku tergantung sangkaan. Ya kalau kita sujud pada Allah, yang kita terima ya baik. Tapi sebaliknya kalau kita sujud sama Allah, yang kita terima ya auzubillah jelek. Makanya jangan berprasangka jelek, masya Allah. Jadi ini haji dan umrah itu adalah sebuah undangan dan sebuah kepengenan dari diri kita sendiri yang ingin memenuhi undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berapa banyak orang yang duitnya banyak tapi nggak bisa haji dan umrah karena memang tidak diundang. Nah, tidak. Jadi Allah nggak pengen dia datang. Ayo dong. Ada tuh tetangga saya ngomong begitu. Saya mah kalau mau pergi udah sekarang juga sesekar bisa. Banyak tuh ngomong begitu. Ya. Tapi kan kalau emang gak diizinin sama Allah, ya diam baik ya di rumah. Ya. Tapi kita lihat ada orang yang pada hama hartanya nggak lebih. Tapi kalau memang dia pengen banget ya bu ya, dia pengen banget ya Allah memenuhi undanganmu ya Allah. Ya dikasih jalannya mau kok. Jadi Allah itu memampukan yang diinginkannya, bukan menginginkan yang dimampukannya. Bukan banyak yang dimampu sama Allah, yang mampu beli mobil, halo, yang mampu bikin kontrakan, yang mampu segala-gala. Giliran haji nggak mampu. Ya emang nggak mampu sama Allah buat haji gitu ya. Jadi haji dan umrah itu bukan hanya mampu dan bisa, tapi memang karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu di sana itu nanti masya Allah ya, Anda ya semua ada ini masya Allah berempat sekaligus ini. Bu, ibu nilai apa enggak? Ya, kalau kita kepengen udah dari sekarang kita baca doa ada buat anak mantu cucu kita biar pada sampai ke sana masya Allah ya. Karena memang nanti di sana itu ya
ya berdoa ada sebagian kita dari orang-orang yang beriman berdoanya nggak bisa banyak, tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu tahu nggak dulu Nabi Ibrahim itu berdoanya apa? Ya, Nabi Ibrahim itu dulu ketika menitipkan anaknya ya di suatu lembah, dalam Al-Quran Allah berfirman, yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ayatnya ya. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Siti Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tandus ya. Ini askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anakku, istriku, keturunanku di sini. Lembah yang tandus ya. Lembah yang tandus ya. Terus apa kata Nabi Ibrahim? Atau Nabi Ibrahim ya, Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Tapi sebelum itu Rasul Nabi Ibrahim minta supaya anak dan keturunan itu ngedirin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoanya sebelum ditinggalin tuh anaknya diminta sama Allah. Makanya doa itu benar-benar dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajal afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Kata Nabi Ibrahim, saya minta supaya semua orang yang beriman yang mempunyai hati nurani, kalau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, biar condong hatinya ke sini, kata Nabi Ibrahim. Kemana? Ke Mekah untuk melaksanakan haji, dan makanya munasabah. Kalau orang yang beriman punya duit, cita-cita terbesarnya adalah pasti pengen ke sono. Karena doa Nabi Ibrahim kayak gitu, ya, supaya orang muslim, orang yang beriman hatinya condong ke sana untuk melaksanakan haji dan umroh. Apalagi doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, ya, warzuqhum, berikanlah mereka rezeki minas samarah, dari buah-buahan. Bu, di lembah yang tandus di Mekah ya Bu ya, kan tandus itu dia mah, kering, tanahnya juga padang pasir. Kalau menurut logika manusia, di mana sih ada pohon buah-buahan di sana? Ya, di Mekah mah nggak ada ya, yang ada di Madinah pohon kurma, bahan kebunnya ada gitu ya. Ya, tapi kalau di Mekah nggak ada, di Taif ada Bu. Nanti Neng diajak jalan-jalan di Taif sama Tempel. Masya Allah, Taif itu kayak kita mah puncak di Indonesia. Awalnya dingin, Masya Allah, itu buah-buahan, sayur-sayuran itu juga sama. Sebagian daripada doa dikabulkannya Nabi Ibrahim, dikabulkan doanya, makanya tuh buah-buahannya Allah habis-habis tuh di Taif ya. Dan berhenti, kamu bingung dong, gimana pohonnya? Ini Allah cakep-cakep banget, wortel, apel, delima, anggur di Taif tuh. Masya Allah, padahal kalau kita lihat adalah kota yang tandus, karena Nabi Ibrahim berdoa di sana, akhirnya doanya diterima. Terus kita berdoa apa aja Bu Haji? Apa aja boleh? Apa aja boleh? Untuk kebaikan dunia dan akhirat kita dan keluarga yang kita cintai. Tapi jangan lupa yang pertama doanya, ya Allah, jadikan saya, anak, mantu, cucu dan keturunan saya orang-orang yang mendirikan sholat. Itu dulu. Mudah-mudahan disebut sholatnya nggak bandel ya. Insya Allah. Itu aja ya. Ini tidak pokoknya. Jadi yang pertama itu dulu kita minta. Baru itulah yang kedua terserah ada tuh mintanya mau ngacak-ngacak kemana, karena di sana banyak tempat mustajab. Banyak tempat di mana kalau kita berdoa nggak ditolak. Kalau nggak ditolak berarti diterima ya. Itu dari sini nanti diadain atau mustajab Mas Kupa, ada nih tempat-tempat mustajab. Nanti kalau diajak ke Taif juga nanti di sana ada universitas. Universitasnya yaitu Universitas Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud. Saud. Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ada universitas itu di Taif ya. Oh, Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Di Taif itu ada Ibnu Abbas. Jadi namanya Abdullah bin Abbas. Cuma kita menyebutnya Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Ini Abdullah bin Abbas, Bu. Ya, Abdullah bin Abbas adalah salah satu sepupu Rasulullah yang didoain sama Rasulullah SAW. Didoain apa? Didoainnya sama Rasulullah karena kecilnya bersama Rasulullah. Kalau itu didoain sama Rasulullah. Ya, apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia paham dalam agama dan berikanlah dia alimhu, biar pinter ya. Alimhu takwil itu untuk
menjelaskan, mentafsirkan, menelaah ilmu agama itu gampang. Makanya Abdullah bin Abbas saking cerdas. Halo, iya tuh masih ada. Masih ada Bu? Masih ada? Masih ada? Nah, kirain kalau baru pulang. Bu, Abdullah bin Mas'ud saking cerdasnya, ya, saking cerdasnya Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas saking cerdasnya, dia sekarang punya universitas di Taif. Jadi ketika umurnya sudah lansia, Abdullah bin Abbas kata sahabat-sahabat Rasulullah dan kaum muslimin di Mekah undang ngasih Abdullah bin Abbas pulang ke Taif ya. Jadi Mekah dan Taif itu beda kota. Kalau Mekah termasuk Haramain Syarifatain. Kalau udah ke Taif, terus kalau udah ke Zina itu udah beda lain. Kita beda provinsi barangkali ya. Jadi yang dipanggil Haramain Syarifatain adalah Mekah dan Madinah. Ya, Abdullah bin Abbas nggak mau, saya pengen pulang kampung aja di mana tempat kelahiran saya. Ya, jadi Abdullah bin Abbas pulang, akhirnya meninggal dan wafat di kota Taif. Nanti insya Allah nih ada situ universitasnya. Nah kita diajarin dari situ, ya. Kita diajarin oleh Rasulullah SAW kalau ngodain anak dan gitu dengan bahasa Allahumma fakihhum. Kan anak kita mah banyak. Kalau anak kita satu doang, ya Allah fakihhu. Kalau anaknya perempuan, Allahumma fakihha. Kalau anak saya laki ada perempuan ada, Allahumma fakihhu fiddin wa alimhu takwil. Udah insya Allah mudah-mudahan anak dibuka mata hatinya, gampang diajarin agamanya. Karena dalam hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki jadi baik dia, maka Allah akan berikan paham dia ajaran agamanya gampang. Ya. Insya Allah mudah-mudahan sekarang orang kampung belakang udah enggak bego-bego amat, udah enggak terbelakang-belakang amat. Ini yang umur haji kalau ditemukan cuma orang kedua, orang perbedaan, banyak orang kampung belakang. Saya aja nih hampir 10 kali undangan apa nih? Undangan tausiah buat sambutan umroh. Terus saya pikir kampung belakang itu bosan maka ketemu saya. Saya lagi. Tapi kan karena orang gede juga, jadi saya harus bikin materi yang beda. Mendingan saya suruh ceramah jauhan dikit sono. Ya kalau mau sih jauhan juga ceramahnya. Saya ceramah di sini kayak gitu, tapi sana saya ceramah kayak gimana? Ya kagak yang tahu. Lah kemarin RT 3, RT 6, RT 5, RT 7. Tapi insya Allah mudah-mudahan kan bagi aja saya beda ya juga. Jadi artinya enggak itu juga ngajinya, mudah-mudahan insya Allah. Jadi yang pertama ya Bu ya, ini yang pertama kita itu kuatkan hati ya tanya. Ini abang apa namanya? Abang Muhammad dan Abang Saripudin, kuatkan hati, buatkan niat dengan harta yang halal, alhamdulillah. Hati yang bersih ya, dengan kerendahan hati kita datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, membawa hati yang bersih dengan harta yang halal. Yakin bahwa umrah kita bakal dimakbul, bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Khabar dari para ulama, bila umrah diterima, dosanya dihapus Allah, dosanya dihapus Allah. Apa hadisnya? Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu, umrah yang lain itu jadi kifarat, jadi penghapus dosa. Makanya terpulang dari sana mudah-mudahan nggak bawa dosa. Kalau kita ke sana datang bawa dosa banyak banget, masya Allah. Dosa yang pernah kita lakukan karena kemusyrikan, dosa yang kita tahu, apalagi dosa yang kita nggak tahu, dosa yang kita lakukan padahal sengaja, apalagi dosa yang kita nggak sengaja. Ya Allah, sebelum kita ke sana dari sekarang, dari di Indonesia, sebelum ke sana kita urutin dosa kita, mudah-mudahan nanti di sana enteng perjalanan kita, ditebus semua doa kita lantaran memang sudah dosa kita diampuni. Karena tidak menutup kemungkinan doa kita selama ini belum dikabulkan, kali ada dosa yang belum kita sempat istighfar. Paham? Ya, insya Allah sampai di sini paham, berarti udaan. Yang pertama itu kuatkan hati, tekad bulat, ikhlaskan Allah. Yang kedua di sana turing, ya kita banyak-banyak berdoa. Ista'in billah. Dimanapun kita nyampe, ya kita minta perlindungan sama Allah. Kemudian kita minta tolong sama Allah. Bakal dimudahin itu ya, bakal dimudahin. Ya Allah, lindungi saya mau orang bodoh, saya mau ngerti apa-apa, bimbing saya ya Allah. Itu maksudnya ista'in. Wa ista'in billah, minta tolong sama Allah. Mau kemana kita minta tolong?
itu Cik Haji Nia kemarin padahal itu udah disuruh lagi berangkat umroh sama saya, kata saudaranya Haji, nanti si Haji Nia katanya suruh bawa duit 5 juta minimal. Buat apa? Buat dorong kursi roda. Nanti ke di sana sekali bayar itu berapa? Kalau umrohnya berapa kali disuruh bawa duit, saya diam aja. Saya diam aja. Pas udah pulang saya baru cerita. Cik Nia waktu itu berangkat haji. Saya mau cerita, lu mau cerita apa Ji? Kemarin sebetulnya saya dipesan sama saudara Cania bahwa Cania itu harus ngasih duit ke saya 5 juta buat bayar kursi roda. Tapi alhamdulillah Bu, dia benar sehat ada, sehat mah tadi nggak pernah mau kursi roda. Kata dia, alhamdulillah udah aman. Alhamdulillah, masya Allah. Kalau bukan kata Allah siapa lagi yang punya urusan ya dong? Makanya saya kalau minta mau Allah beri Allah urusin urusan saya. Paham Ibu? Semua lah banget sih Bu, lah banget sama Bu. Ya Allah urusin urusan saya, gitu saya mah. Itu termasuk kampung Quran Jakarta itu alhamdulillah. Bangunannya katanya mau saya punya duit. Berapa itu biayanya bisa 500 juta lebih itu. Dapat kusuran belum? Bukan anak belum, ya. Jadi belum dapat kusuran itu anak mantu saya. Apa modalnya? Udah Bismillah. Kalau malam saya minta Allah urusin urusan saya. Allah besok ada urusan malamnya saya jungkin. Alhamdulillah. Ya begitu. Apalagi nanti minta di sana. Apalagi minta di sana. Karena di sana Allah kayaknya lebih dekat banget. Allah kayaknya lebih dekat banget di sana mah. Itu maksudnya istain wa istain billah. Kemudian yang ketiga haji mumpung ya nih ya. Nah ini bangsa Kuning mumpung di sana gitu maksudnya haji mumpung kalau bahasa Betawi ya. Kapan lagi? Kan buat ke 1 tahun 2 tahun 3 tahun kita balik lagi. Halo, ya masya Allah, pahala luar biasa, rahmat istimewa. Di Mekah itu kita sholat bandingannya dengan di masjid yang lain 100.000 kali. Di Masjid Nabawi kita sholat di sana bagaimana bandingannya? 1000 kali lipat pahalanya. Kemudian di mana lagi yang ketiga? Di Masjidil Aqsa pahalanya 500 kali. Jadi kalau kita sholat zuhur di sana sekali, itu kayak di sini 100.000 kali. Tapi jangan bilang begini nanti Mas Arifudin, udah lah kan saya pergi umroh, sholat di sana sekali sama 100.000 kali, di sini saya nggak sholat. Itu namanya salah kaprah. Ya salah. Tapi katanya udah gue nggak usah sholat sekarang nanti aja. Saya nggak pergi umroh, tak kebaca di sana semua. Halo pergi umroh kalau kagak. Harus belah menjadi. Macam-macam banyak dosa ada itu ya. Jadi intinya yang pertama, ya, hatinya dikuatkan, ikhlaskan. Yang kedua, istighfar, banyak memohon perlindungan dan banyak minta tolong. Yang ketiga, haji mumpung. Haji mumpung di sana. Kapan lagi ya? Ka'bah adalah babnya istighfar, Raudhah adalah babnya sholawat. Jadi kalau begitu nyampe di Madinah, tadi dibilang itu lo mau saja masuk kok, udah baca sholawat aja. Belum nyampe ke Raudhahnya juga sholawat aja banyakin. Kenapa? Betapa kita ingin mendapatkan syafaat ujma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir jaga perilaku setelah kita kembali. Karena sering banget saya ingetin Bu, cuman saya juga kadang-kadang ngeri saat saya melihat jamaah saya, ya Bu ya. Jamaah saya tadi ngaji gitu kan, kewajiban orang muslim itu nutup aurat ya Bu ya. Orang perempuan itu tutup aurat bukan hanya dalam sholat, tapi kewajiban nutup aurat adalah sepanjang hayat kita. Selama kita keluar hendak rumah ya, keluar dari rumah kita bukan hanya tugas ustazah nutup aurat, secara individu berkewajiban nutup aurat. Udah pulang umroh palanya ambak-ambakan, siang dulu palanya kemana-mana itu ambakan. Ditutup Bu auratnya, maksudnya begitu ya. Sayang kemarin umroh itu kita gede, ongkosnya gede Bu, Ibu ya. Kalau kita bisa ngejaganya kasihan, sayang. Makanya saya bilang jaga, insya Allah. Kalau kita kaji ya, kalau kita kaji hikmahnya apa, karena di rumah apa, kabar di rumah saya saya kaji. Hikmahnya kita tolak apa hari demi hari, kita putar tuh. Ya kan kalau kok 7 hari, 7 keliling kan, 7 kali kelilingan sama, ntar pulang umroh pulang haji gitu. Ayo dari hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu kita temuin, hari ketemu hari, masya Allah. Indah ya Allah, yang kuat makan enak banget, masya Allah, yang sabar, yang pandai bersyukur. Udah, jadi ngejalanin hidup itu terasa indah. Bukan di sana doang, di sini juga indah kalau kita sabar dan pandai bersyukur. Tadi yang pulang dari sana sampai di sini pas banget melek kaget. Nah, Bang Cahyo, kata saya tuh masih di Mekah ini kayaknya. Benar Bu? Ya nggak percaya, ya. Bener, begitu pokoknya mah. Itu 3 hari masih di sana aja tuh. Ada yang katanya kayaknya kepalanya keliung-keliung nggak di pesawat. Ya begitu ya Bu ya. Ya tapi kalau keliung-keliung nggak di pesawat enggak. Itu pas bangun tidur kayaknya. Kita berharap masih ada di sana terus Bu. Ya tanyain nama udah. Tapi kalau nggak pulang nggak kesini juga saudara. Tapi itu kayaknya ya Allah, pas pulang kok udah di sini. Pengen apa di sana, pas melek sana lagi saudara aja. Sebenarnya Bu nggak pengen pulang Bu ya. Nah jadi insya Allah
Jadi begitu besarnya perjuangannya, ibadahnya, ongkosnya, ya segala macamnya, biar sayang. Kan orang bilang begitu, di sayang banget itu dia, di tadi haji juga, di umrah juga, gitu kan ya. Udah enak kita nanti ujungnya nauzubillah min dzalik ya. Biar cakep ibu ya, insya Allah. Mungkin ini saja dari saya. Kalau kurang puas nanti kita puasin aja di rumah sama suami ibu ya. Barangkali dari saya kalau ada hikmahnya bisa diambil hikmah dan bisa diambil kenang-kenangan dari saya. Itu mudah-mudahan ibu nanti terkenang terus. Nah si Aji lagi di Mas Ano ngomongnya begono. Kira-kira kan begitu ya Bu ya? Iya insya Allah ya. Saya tutup dengan ucapan usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Haji Isromia. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah dan salat ilmu dan hikmah. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Kurudin. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah billahi wa bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la khatir Rasul biniyati safar al-umrah qabul wa naqul wa afiya wassalam wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya maulana ya karim. La khawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala rasulina Muhammad. Salatan tuballighuna bi awsariyati min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la tuhsi sa'na 'alaina anta kama asnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu la tatardu walakal hamdu qabla ridho walakal hamdu ba'da ridho walakal hamdu idza radita da'iman abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha ajal baitul haram wa ziyarat qabri nabiyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfi wal afiyah wassalam wal qulub wal marad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma fa'til hazzat wal jiwar wal musafirin ajma'in fil bahri wal bahri ajma'in. Allahumma asbahum wassalama wa rudduhum ila awtanihim سالمين غانمين محفوظين مرزقين وفي الخير وفي العافية. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله أخرجنا يا الله أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم هون عنا في سفرنا هذا واضوي عنا بعده. اللهم أنت شاهد في سفر واضوي عنا أنت بعده. اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنينا بكلامك عن حرامك وفي طاعتك المعصية فضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عيننا صبورا في أعين الناس والأعداء كثيرا. اللهم طول عمرنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واغفر حسننا وأحسن أعمالنا وفي طاعة الله وطاعتك في رسولك واجعلنا من عبادك الصالحين.
واجعلنا من عبادك الصالحين رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين وعلى العلم وأهل العبادة وعلى القرآن والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا رحمن استجب دعاءنا يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara demi acara kita lewati bersama sampai di titik penghujung acara yang ditutup. Kami selaku pembawa acara apabila dari awal hingga akhir terdapat titik kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak ketutup. Ayo, apa silanya di depan? Itu, dia ambil. Oh, yang itu, ya udah ambil. Ya. Sampah-sampah mau pakai plastik.